Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Balik lagi di channel gua Lazuar di Beta Konsep. Salam. Aduh. Apa kabar kalian semua? Gue doain kalian baik-baik saja dan sehat selalu. Gimana nih kondisinya ikan cupang sekarang? Udah banyak yang tumbang, udah banyak yang ngeluh, udah banyak teman-teman gue yang out dari dunia percupangan yang katanya lagi down. Oh ya, sebelumnya gue mohon maaf. Hampir 1 minggu gue nggak upload video karena lagi ada kesibukan, lagi beres-beresin ikan dan tempat-tempat itu apa, lokasi yang gue tempatin lagi di renov, lagi dirapi-rapihin, jadi agak sedikit gimana gitu. Tapi kalau lelang jalan terus, jualan jalan terus, postingan jalan terus, bukan di YouTube ya teman-teman. Kalau teman-teman mau ngeliat postingan yang bener-bener update, teman-teman bisa mampir ke Instagram gue di sini. Nah, kalian bisa cek tuh di story, di postingan itu update terus kita setiap harinya. Jangan lupa di follow juga ya. Jadi katanya dunia percupangan lagi drop banget, lagi hancur banget, lagi kusut banget. Bahkan beberapa akun-akun yang besar, para tumbang yang pada cabut dari dunia perikanan, gue sangat sayangkan banget. Kenapa? Karena dulu pas lagi naik-naiknya kita support, kita kita up, tahu-tahu mereka kabur pas lagi down kayak gini gitu. Sebenarnya sih ya itu sih pilihan mereka ya, mungkin mereka butuh uang buat kebutuhannya sehari-hari apa gimana. Gue akuin lagi drop, lagi hancur banget, tapi gimana pun kondisinya yang pasti gue tetap stay di dunia ikan cupang. Gue tuh bukan kayak kemarin gue jualin toples, jualin rak, jualin akuarium, bikin thumbnail kayak gini. Buset tuh yang komen udah banyak banget. Yang komen katanya ya ikut-ikutan out gitu, katanya ya pensiun gitu, padahal dia nggak nonton sampai habis kayak gimana. Yang gue mau pindah dari sini akhirnya nggak jadi. Alhamdulillah gue masih di studio ini lagi, masih di lokasi yang sama, cuma beberapa kawan gue, beberapa yang kerja sama gue, mereka out karena ya kondisi semuanya tuh kayak gini. Bukan yang dagang ikan doang, semua bisnis, semua aspek pada turun semua akibat corona, akibat pandemi, PPKM, PSBB, WFA, apalah semuanya juga drop. Nah sekarang gimana caranya kita bertahan? Sama, semua orang lagi menghadapi semuanya ini. Gue yakin kalian yang kerja juga lagi pusing, gimana nih gaji kepotong atau ya pokoknya lagi drop lah semua gitu. Nah ini gue mau ngasih tips ya, terutama buat kalian yang main ikan cupang. Jadi kalau lagi masa-masa seperti ini kita bertahan. Beberapa karyawan gue keluar karena memang nggak cocok mungkin sama gajinya, karena kalau misalkan mereka kerja baru gue bayar, nggak dibayar per bulan, ada salary-nya nggak ada. Jadi kalau emang nggak ada kerjaan yang gue nggak bayar. Jadi beberapa MC gue keluar, ya gue it's okay aja. Orang nggak sesuai gitu kan, dia kerja gaji segini dan dia butuh kebutuhan dong. Ya udah, tapi ntar kalau rame lagi balik lagi ya ke sini ya, oke gitu. Nah jadi dari beberapa tahun ya yang gue udah pikirin, yang udah gue coba, ini tuh kayak dulu lagi cupang ya biasa-biasa aja, karena udah banyak jenis-jenis yang sekarang lagi, yang dulu tren kayak Cooper, kayak YKC, Yellow Koi Cooper. Nah sekarang kan udah mulai banyak yang ngebreed, harganya udah jatuh lagi dari harganya yang dulu impor sampai 4 juta, sekarang satu ekor aja bisa 100.000 karena banyak yang punya, karena banyak yang ngebreed. Nah jadi masa-masa seperti ini ya kita bertahan dan bersaing. Bersaing gimana? Bersaingnya ya kita ikut-ikutin ikan yang lagi tren. Jangan kalah, jangan lo main-main itu-itu aja. Orang bilang banyak, katanya wah multicolor nih bang yang lo mainin lagi drop. Iya emang lagi drop, tapi kalau dunia kontes, di orang-orang yang konsumsi ikan-ikan kontes, ikan-ikan yang berada di kontes pasti mahal, ya kan? Apalagi yang udah podium, yang udah juara, yang udah punya piala, punya sertifikat, mahal. Nah gimana caranya lu mau ikut kontes? Lu ngerti ikan dulu,
Kalau lu ngejual tapi lu nggak ngerti ikan, susah. Kalau lu ngejual lu nggak ngerti ikan, lu nggak ikut kontes, lu nggak nyobain dunia kontes, dan lu nggak bertahan, ya pasti lu out. Sekarang lu bakal cabut dari dunia percupangan. Emang ada beberapa tipe-tipe ya orang yang kemarin itu ada yang bener-bener gue cuma hobi doang nih main ikan gitu. Ada juga yang gue cuma mau dagang gitu, karena gue udah gak kerja, gue bingung mau dagang apa, gue dagang cupang lagi booming. Terus yang ketiga ada yang bener-bener emang hobi, bener-bener wah ini udah jalan hidup gue. Contohnya gue, ini udah jalan hidup gue kuliah nggak kelar percuma, ujung-ujungnya jadi ikan cupang. Ngapain gue dulu diles-lesin, ngapain gue dulu sekolah sampai masuk madrasah dan ujung-ujungnya gue jadi tukang ikan cupang gitu. Dan udah, gue bersyukur aja terima. Tapi kalau kalian nggak percaya ya, semua yang gue punya, semua barang-barang pakaian yang gue pakai, kebutuhan keluarga gue ya dari ikan cupang gitu. Gimana coba gue mau ninggalin? Nggak mungkin dong. Walaupun sekarang kata orang lagi drop, lagi turun, ya ini udah terbiasa buat gue. Karena di 5 tahun yang belakangan, tahunnya 2014, 2015 kayak gini kondisinya. Jadi kita ngejual ikan cupang itu bener-bener bersaing. Yang satu yang dijual yang paling laku ya pasti konsumsi ikan kontes, karena kontes terus berjalan. Kontes malah banyak, setiap minggu ada, event ada. Jadi kalau kalian mau jual enak, mau ikannya laku, kalian beli aja ikan kontes. Kalian breed bisa kan, anaknya terjual. Ya walaupun harganya perih-perih, mau gimana pun tetap bersaing. Coba kalian lihat orang-orang yang main khusus di warna itu. Dia main khusus di warna satu titik nih ya. Begitu pandemi drop, cur. Tapi kalau orang main kontes, mau ada pandemi, mau ada apa, kalau kontesnya masih ada gitu, ya dia nggak bakal hancur, karena di konsumsi itu orang-orang kontes pasti banyak, maunya bersaing. Jadi satu, kalian harus cobain lah ikan kontes lah kalau mau bersaing. Nah yang kedua, ikan yang lagi tren, coba diikutin. Kalau sekarang kan kayak ada YKC, ya kan, ada PKDT yang warna-warni, ada RKC, yellow yang kuper-kuper lah, lagi tren, avatar kuper gold, ya kan. Pokoknya kalian ngikutin yang lagi tren. Yang kontes udah, yang tren udah, yang ketiga paham ikan lah. Kita harus ngerti ikan yang kita jual, speknya seperti apa. Mudah-mudahan syukur-syukur speknya itu spek kontes, jadi gampang dijual. Itu makanya terkadang gue suka aneh. Mohon maaf ya, ada yang lelang sama gua, lelang live gitu di Instagram atas bawah ya, pakai MC. Dia nulis judulnya lelang ikan ajib-ajib, lelang ikan cupang ajib. Tapi yang dikeluarin tuh ikannya, aduh, gua mohon maaf deh. Kalian kayak ngebuang ikan, mau ngebuang ikan tapi lewat lelang. Sedangkan viewersnya nih yang nonton di Instagram itu orang udah ngerti-ngerti kebanyakan, udah canggih lah. Udah paham ikan, udah pemain kontes, ya mungkin ada yang baru juga dan udah paham, sering nonton YouTube. Bukan YouTube gue doang kan, banyak kan yang ngasih tips-tips. Jadi sekarang bayarnya juga pun seleksi gitu, seleksi ikan nih yang bagus, yang gue harus beli yang mana, kayak gitu. Jadi kita juga sebagai buyer harus pintar-pintar juga nongolin ikan yang bagus seperti apa. Nah terkadang kita udah bener-bener sortir, kita udah bener-bener videoin ikan, udah bener-bener nyortir ikan, kita posting, mereka tawar harga dengan drop banget. Ikan gue beli YKC tuh 4,2 juta, gue pernah posting di video yang ini. Spare sekarang harganya, ini udah 2 kali breed ya, ikan udah 2 kali breed nih, harganya spare tuh 200 ribu, 150. Kemarin di spin, kita jualan pakai spin loh kayak gitu tuh. Jadi misalkan di spin nih 50 sampai 100, di spin misalkan 0 sampai 100, 60 ribu laku satu pair. Tapi nggak apa-apa, seru-seruan aja. Kita kan ngebreed sendiri, kita paling modal kutu air sama modal ya pengalaman lah ya. Ya mau jual ikan laku berapa, yang penting bisa nutup kebutuhan ikan cupang, bertahan. Gua tahu semuanya lagi pada kendor,
mayoritas orang pada drop semua. Ya orang mau beli ikan juga milih-milih, mau beli ikan, wah duit gue cuma segini nih, nggak kayak dulu mau beli ikan jor-joran gitu. Jadi kita punya strategi marketing juga, misalkan kalau dilelang di spin, ya kita kasih flash deal lah ya di tanggal-tanggal burak nih. Ini tanggal-tanggal burak nih, dari tanggal 16 tuh sampai tanggal 25 itu kusut tuh yang belikan kosong. Bahkan yang live dari hari Senin kemarin sampai hari Kamis nih, gue bikin video malam, kagak ada yang live. Kenapa? Karena misalkan dia live nih, orang belum pada gajian, pasti mereka nembaknya tuh tanggal 28, 29, 30, tanggal 1 itu full live. Mau hari weekday pun biasanya malam full. Kalau dulu jangan tanya, mau tanggal berapapun full jadwal. Nah itu akibat MC gue pada cabut, karena jamnya berkurang juga gara-gara yang live lelang berkurang. Terus ada yang bantuin gue keluar juga karena nggak sesuai. Nah sekarang ya gue kayak dulu lagi, gue ngerjain sendiri, gue ngurah sendiri. Ada temen gue yang biasa ngevlog, si Uco tuh yang tatoan. Nah gue sama dia ya pasti udah begini. jadi gue ngerjain sendiri, ikan gue pangkas dikitin, live lelang pun sendiri kadang-kadang. Jadi ya kita nikmatin sendiri aja, kita nggak press lagi, kita kayak dulu lagi. Mungkin kalau emang nggak bertahan banget ya gue pindah lagi ke tempat yang di sana. Jadi gimana lah kita nyiasatina ya, kita bertahan aja dulu lah gitu. Ada untung-untungnya dikit sikat aja, ada untung-untungnya ada lebihnya dikit ya jual aja. Kalau gue sih kayak gitu pemikirannya, kita bertahan jangan sampai minus. Kalau minus kita kusut dong, dapur nggak ngebul ya kan. Apalagi ini bener-bener salah satu sumber penghasilan kita gitu. Dan ya mungkin kalau yang punya YouTube bisa dapet income dari YouTube ya, walaupun nggak seberapa buat bayar gaji karyawan 1-2 orang mah bisa kali ya. Ya itulah tabungan. Jadi mungkin gue on lagi di YouTube. Ntar nanti bakal gue bikin konten-konten lebih jalan-jalan gitu ya. Jalan-jalannya maksudnya ke tempat ikan cupang, ke pasar-pasar, karena gue kan jarang semenjak corona, gue nggak pernah keluar, di rumah aja. Dan ya sekarang kan ribet, keluar aja juga harus pakai surat vaksin yang pertama yang kedua gitu. Jadi agak sedikit gimana ruwet gitu ya. Jadi gue lebih stay aja di rumah dan gue nikmatin apa yang gue suka, yang gue hobi, yaitu main ikan cupang. Gue ngurus sendiri ikan, gue liatin proses mutasinya sampai benar-benar enak gue posting. Di situ gue dapet kesenangan gue gitu, kepuasan gue di situ ngerawat ikan cupang. Jadi kalau kalian bilang katanya gue ninggalin ikan cupang pas lagi drop, nggak mungkin, karena semua barang-barang yang ada di sini yang kalian lihat di Instagram, di YouTube, semuanya dapat dari ikan cupang. Dan bahkan gue hidup dari ikan cupang. Jadi gue harus benar-benar rawat, harus gue memanusiakan, merajakan ikan cupang. Bukannya gimana-gimana, harus benar-benar wah lu penghasilan gue masa lu nggak gue rawat gitu. Di samping itu kan kita hobi gitu. Hobi ya ibarat kata hobi menghasilkan. Dibilang penghobi iya, pedagang iya, ya YouTuber iya, begitu. Tapi kalau YouTuber kayaknya enggak, karena ya emang gue nggak sering-sering buat upload gitu. Dan gue juga ngomong gugup dipaksa-paksa bikin channel kayak gini. Ya udahlah, dinikmatin aja jadinya seperti ini. Jadi saran gue kayak gitu, teman-teman harus sabar, kita nungguin strain yang baru. Nanti begitu strain ada yang baru, ada yang jenis baru lagi, insya Allah cupang bakal naik lagi, bakal tren lagi. Gue selalu bangga sama orang yang masih stay di kontes, orang yang masih ngebreed, yang masih mau bikin kayak warna-warna yang baru. Itu keren banget. Dan pokoknya lah, insya Allah gue stay terus di ikan cupang gitu. Oke guys, mungkin gitu aja untuk sharing-sharingnya. Kurang lebihnya mohon maaf. Gue Juar di Bentang Konsep. Salam.